warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NPM 2042386 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Nazla Ramadina Tanzila, NPM 204230087 dari kelas 2C. Perkenalkan, nama saya Lydia Chandika dengan NPM 2042388 dari kelas 2C. Inilah video materi dari kami. Selamat menonton. Halo teman-teman, di sini saya Putri dengan NPM 2042386 dari kelas 2C dan kelompok 7 akan membahas materi dari konsep klausa dan kalimat. Yang pertama, yaitu pengertian dari klausa. Klausa adalah penggabungan kata yang terdiri dari kata subjek dan predikat. Klausa biasanya dilengkapi dengan menggunakan objek, pelengkap, dan keterangan. Sehingga bisa ditarik kesimpulannya bahwa klausa lebih lengkap dibandingkan dengan frasa. Akan tetapi, klausa belum menjadi sebuah kalimat karena tidak mempunyai intonasi akhir. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek dan predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Frasa, klausa, dan kalimat merupakan kajian dalam ilmu sintaksis. Untuk membedakan antara frasa, klausa, dan kalimat, maka kita harus mengetahui arti dari ketiga hal tersebut. Adapun frasa adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Sedangkan klausa adalah satuan sintaksis yang berupa tuntunan kata-kata bersifat predikatif. Sementara kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri dan mempunyai intonasi final. Nah, yang kedua yaitu pengertian dari kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan maupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik dan turun, dan keras dan lembut, di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun juga proses fonologis lainnya. Nah, sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, atau tanda seru. Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca seperti tanda koma, tanda titik dua, tanda pisah, dan tanda spasi. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru sepadan dengan intonasi akhir, sedangkan tanda baca lain sepadan dan jeda. Spasi yang mengikuti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru melambangkan kesenyapan. Sedangkan menurut para ahli lainnya, kalimat adalah satuan gramatikal yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir naik dan turun. Kalimat biasanya didefinisikan sebagai susunan kata-kata yang memiliki pengertian yang lengkap. Artinya, di dalam kalimat itu ada unsur subjek, yakni unsur yang dibicarakan. Ada unsur predikat, yakni unsur yang menyatakan apa yang dilakukan oleh unsur subjek atau apa yang dialami oleh unsur subjek itu. Mungkin ada unsur subjek, yakni unsur sasaran dari tindakan yang dilakukan oleh unsur subjek. Lalu, mungkin juga ada unsur keterangan, yakni unsur yang menerangkan tentang waktu, tempat, cara, dan sebagainya. Dalam buku yang lain, Shir menambahkan bahwa kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar, biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan, disertai dengan intonasi final, deklaratif, integratif, imperatif, atau interjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Ramadina Tanzila dengan NPM 242300887. Di sini saya akan memaparkan materi kedua, yaitu tentang penggolongan klausa dan kalimat. Jenis-jenis klausa ini berdasarkan strukturnya
ada klausa bebas. Klausa bebas ini merupakan klausa yang mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Klausa bebas disebut juga dengan klausa independen, yaitu klausa yang dapat berdiri sendiri dan memiliki unsur-unsur yang lengkap, yaitu subjek dan predikat, sehingga klausa ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah kalimat berdasarkan jenis kata dan predikatifnya. Contoh dari klausa bebas ini yang pertama ya ini ada adik sebagai subjek, membaca juga sebagai predikat. Dan contoh keduanya ini ada Lesti sebagai subjek dan menyanyi sebagai predikat. Yang kedua ada klausa terikat. Klausa terikat ini merupakan juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak memiliki kemungkinan untuk menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Contoh klausa terikat ini ada ayah pulang tadi siang. Dan yang kedua ada ibu pergi ke pasar. Selanjutnya ada jenis klausa berdasarkan fungsinya. Sementara berdasarkan fungsinya ini macam-macam klausa dibagi menjadi 5, yaitu pertama ada fungsi subjek, yang kedua ada fungsi sebagai predikat, ada ketiga fungsi sebagai objek, yang keempat ada fungsi sebagai pelengkap, dan yang kelima ada fungsi sebagai keterangan. Nah, yang pertama, unsur pengisi fungsi subjek ini dalam bahasa Indonesia, unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa, benda, tetapi dapat juga diisi oleh kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Pada klausa ini, subjek menjadi sebuah frasa nominal. Kedudukan akan subjek mendahului predikat. Contohnya, saya sebagai subjek, belum memahami sebagai predikat, penjelasan guru sebagai objek, atau subjek kata benda. Yang kedua ada unsur pengisi fungsi predikat. Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Contohnya adalah rapat pengurus koperasi itu sebagai subjek, diadakan itu sebagai predikat, bulan depan sebagai keterangan. Yang ketiga ada unsur pengisi fungsi objek. Unsur pengisi fungsi objek ini adalah kata frasa benda. Jenis pengisi klausa fungsi objek berupa frasa, nominal, dan melengkapi verba transitif. Terdapat 2 macam objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung merupakan objek yang diketahui perbuatannya dengan langsung pada predikat verbal. Sementara untuk objek tidak langsung merupakan objek sebagai penerima perbuatan di dalam predikat verbal. Contoh dari objek ini yaitu Indonesia sebagai subjek, mengalami sebagai predikat, krisis moneter sebagai objek, dan beberapa tahun silam sebagai keterangan. Yang keempat, ada unsur pengisi fungsi pelengkap, yaitu klausa pelengkap berwujud nomina, adjektia, atau frasa adjektia pada predikat verbal, serta frasa nominal. Biasanya, pelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek. Contohnya ini adalah bibi saya sebagai predikat, berjualan sebagai predikat, sayur sebagai pelengkap, di pasar sebagai keterangan. Dan yang kelima ada unsur pengisi fungsi keterangan. Unsur pengisi keterangan dapat berupa kata keterangan, frasa depan, dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna subjek ataupun predikat. Terdapat sejumlah sejenis keterangan seperti keterangan sebab, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tempat, keterangan waktu, serta keterangan subjek yang lain-lain. Contoh dari unsur pengisi fungsi keterangan ini adalah cepat-cepat sebagai keterangan, menjamret itu sebagai subjek, menghilang sebagai predikat, dari kerumunan orang sebagai keterangan. Perkenalkan, nama saya Lydia Cantika dengan NPM 2042388.
Baik, jenis-jenis kalimat. Jenis kalimat dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria atau sudut pandang. Oleh karena itulah, dalam perpustakaan, linguistik, dan berbagai buku tata bahasa, kita dapati banyak sekali istilah untuk menamakan jenis-jenis kalimat itu. Di antara lain sebagai berikut, jenis kalimat berdasarkan pembentukannya dari klausa inti dan perubahannya. Kalimat inti atau kalimat dasar adalah kalimat yang dibentuk dari klausa inti yang lengkap bersifat deklaratif, aktif, netral. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kalimat inti atau kalimat dasar dengan pola struktur sebagai berikut. Kategori kata diseragamkan dalam bentuk rasa. Kalimat non-inti adalah kalimat yang terbentuk dengan pengubahan pola kalimat inti. Proses transformasi seperti transformasi penafsiran, pengingkaran, penanyaan, pemerintahan, dan penginversian, pelesapan, transformasi, penambahan. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Berdasarkan jumlah klausa, kalimat dibedakan atas kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola atau klausa yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contoh, Victoria bernyanyi, Ika sangat rajin, apel itu ada 2 buah. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa. Dibedakan adanya kalimat majemuk koordinatif, kalimat majemuk setara, dan kalimat majemuk subordinatif. Kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk kompleks atau campuran. Kalimat berdasarkan hubungan sifat antar aktor dan aksi. Berdasarkan hubungan sifat antar aktor dan aksi dibedakan menjadi kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya berperanan sebagai pelaku, umumnya ditandai oleh awalan me, seperti menulis, membaca, membawa, mencatat, menyeberangi, dan lain-lain. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita, biasanya berawalan dari jenis kalimat berdasarkan struktur internal klausa utama dipandang dari struktur internal klausa utama. Kalimat dapat dikategorikan ke dalam 2 bentuk, yaitu kalimat sempurna dan kalimat tidak sempurna. Sekian materi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.